Mami, hijo de la chingada. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini mengisahkan seorang ibu rumah tangga dengan sepasang anak kembar. Meski sudah berbuat yang terbaik, namun suaminya tak bisa menghargai itu semua dan bersikap semena-mena terhadap Della. Suatu hari di malam Natal, suaminya pulang dalam keadaan marah dan menumpahkan kemarahannya pada Della yang tak bisa berbuat banyak. Setelah menidurkan kedua anaknya, Della kemudian memutuskan untuk keluar menghirup udara segar. Dirinya kemudian sampai di sebuah pusat perbelanjaan dan kesulitan mencari tempat parkir karena padatnya pengunjung. Della menemukan satu ruang parkir, namun tak bisa ia tempati karena ada sebuah mobil yang berada tepat di tengah-tengah dan menggunakan dua ruang parkir sekaligus. Dia pun kemudian menuliskan keluhannya di atas lembar kertas dan meninggalkannya di kaca depan mobil yang parkir tersebut. Celakanya, ini justru memicu masalah yang lebih besar lagi. Mobil itu ternyata milik 4 orang pemuda berandal yang memutuskan menunggu Della keluar untuk melampiaskan amarah mereka. Kini, Della yang semula bermaksud keluar rumah untuk menghindar dari amarah sang suami, malah dihadapkan pada 4 pemuda berandal yang tak ragu berbuat nekat dan beringas. Lanjut guys. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang pulang ke rumah lalu marah-marah kepada istrinya dengan alasan rumahnya terlihat berantakan. Istrinya bernama Della. Rumah tangga Della tidaklah harmonis dikarenakan suaminya yang temperamental dan suka main tangan. Hidupnya benar-benar tertekan dan tidak bahagia. Bahkan di malam Natal yang dimana keluarga lain terlihat bersuka cita namun tidak dengan kondisi rumah tangganya. Della dan suami selalu cekcok bahkan untuk hal-hal sepele. Suaminya tidak senang karena Della selalu membela anak mereka. Dengan sabar, Della pun menahan amarahnya dan berniat untuk keluar membeli kado di malam Natal ini untuk kedua anaknya. Sampailah di sebuah mall yang dimana terlihat sangat ramai. Semua orang berbelanja membeli kebutuhan untuk merayakan Natal. Della sampai bingung mencari lokasi untuk memarkirkan mobilnya. Lalu dia bertanya kepada satpam di mana lokasi parkir yang kosong. Satpam ini pun menyarankan kepadanya agar pergi ke sudut yang agak jauh karena semua tempat sudah penuh. Dengan kesal dia pun mengikuti arahannya. Sambil dia mencari lokasi, Della melihat ada sebuah mobil yang parkir tidak teratur. Yang seharusnya parkir itu untuk 2 unit, namun dia tempatkan mobilnya di tengah. Della pun kesal melihatnya. Akhirnya dengan sabar, dia pun mendapat juga tempat parkir. Lalu dia berjalan memasuki mall. Namun sebelumnya, dia kembali melihat mobil yang tadi. Dirinya yang masih kesal menuliskan pesan di secari kertas dan menempelkannya di kaca mobil itu. Kemudian, Della pun mulai berbelanja. Melihat segala barang yang terpajang. Dimulai dari gaun yang indah, namun dia tak ingin membelinya. Lalu dia juga membeli minuman teh hangat untuk menenangkan moodnya yang sedang tidak baik. Tak lama, Della disapa oleh seorang wanita yang dimana wanita ini adalah temannya sewaktu kuliah. Temannya mengatakan bahwa dia baru saja membeli gaun, persis seperti apa yang dilihat Della tadi. Terlihat temannya Della bahagia dengan pasangannya. Della pun cukup berkecil hati mendengar cerita temannya itu. Dia pun membeli kertas kado. Tanpa sengaja dirinya melihat seorang anak kecil yang dibelikan ayahnya sebuah mainan. Della pun tersenyum melihatnya. Setelah merasa cukup, dia pun beranjak pulang. Dia kembali melihat mobil yang tadi, namun tak melihat pesannya di kaca mobil itu. Ketika ingin pergi, tiba-tiba mobil tadi menghalangi jalannya dan coba mencari masalah. Turunlah para berandalan dari mobil itu yang coba mengganggunya. Alasan mereka mengusiknya karena tidak senang melihat Della menempelkan pesan di mobil mereka. Setelah berdebat, seketika satpam pun datang coba melihat apa yang terjadi. Satpam ini menyuruh mereka untuk pergi, namun ketua dari para berandalan ini tak menghiraukannya, dan dengan arogan, dia pun mengeluarkan pistolnya. Della pun kaget melihat berandalan itu menembak satpam tersebut. Dia segera kabur dari tempat itu. Para berandalan ini pun langsung mengejar Della dan tak membiarkan pergi begitu saja.
Mereka menembaki mobilnya dari belakang. Dia pun semakin panik dan menambah kecepatan. Sampai akhirnya Della memasuki kawasan perumahan yang belum siap dibangun dan membuat mobilnya hilang kendali. Dia coba menghidupkan mesin mobilnya, tapi mobil itu tak mau menyala. Dia pun segera turun dan mengambil kotak peralatan kunci-kunci mobilnya. Di saat yang sama, dia mendengar suara mobil mereka mendekat, namun terdampar di tumpukan pasir. Della pun langsung bersembunyi. Para berandalan ini melihat mobil Della berada di situ dengan kondisi yang terdampar. Mereka pun memastikan bahwa Della tak jauh dari tempat itu. Tanpa sengaja, mereka melihat Della yang sedang berlari menaiki anak tangga. Dan tak berlama-lama mereka pun langsung segera menangkapnya. Dia pun segera mencari tempat untuk bersembunyi di antara bangunan kosong. Dirinya pun memanjat kayu-kayu dari rumah itu. Namun karena gugup, dia terjatuh hingga menimbulkan suara yang membuat mereka mengetahui keberadaannya. Salah satu dari mereka menemukan saklar lampu dan segera menyalakannya yang membuat mereka semakin mudah mencari Della. Wanita ini bersembunyi di dalam sebuah kotak. Namun akhirnya mereka mengetahui dan segera menangkapnya. Della yang sudah terpojok pun tak bisa bergerak. Mereka mulai melecehkan dirinya dan ingin memperkosanya. Dengan spontan, dia pun menampar salah satu dari mereka sampai membuat pria ini emosi. Namun ketua dari geng ini menahan anggotanya agar jangan berbuat kasar pada Della. Lalu dia mengintimidasi wanita ini dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan dompetnya di mobil hingga mereka mengetahui identitasnya secara lengkap. Della cukup shock mendengar hal itu. Kemudian ID card-nya pun dibakar oleh mereka. Lalu para berandalan ini menanyakan isi kotak merah yang dibawa Della. Mereka mengira isinya uang atau perhiasan. Della pun diminta untuk membukanya. Dan tak lama, inilah yang terjadi. Tanpa sengaja, si negro pun tewas akibat terinjak temannya. Ketegangan mulai terjadi di antara mereka. Tua geng menyalahkan anggotanya ini, sementara dia menyalahkan Della. Wanita ini sudah lari memasuki hutan, bersembunyi di antara pepohonan. Dia menyadari mereka mengejarnya sambil memanggil namanya. Dirinya pun ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka kehilangan jejaknya. Sementara Della semakin jauh ke dalam tanpa arah yang jelas. Tak lama dirinya melihat mereka yang sedang bersedih karena kematian temannya sambil menghidupkan musik dan mabuk-mabukan. Sempat terjadi adu mulut antar mereka. Tiba-tiba muncullah ketua berandalan ini meminta mereka berdua untuk mencari Della. Della pun kembali menyelamatkan diri sampai membuatnya terjatuh dan terluka. Ketiganya pun menyusuri hutan kembali. Mereka menemukan tetesan darah yang menempel di akar pohon, yang dimana luka dari tangan Della membuat jejak. Seketika mereka melihat Della yang lari ke atas. Tak tinggal diam, mereka pun segera mengejarnya. Namun Della bertahan dengan menendang salah satu berandalan ini. Dirinya pun mengambil sebuah kunci ban mobil dan bersiap untuk menghajarnya. Keduanya cukup kaget melihat kondisi teman mereka. Mereka sudah mulai takut melihat perlawanan dari wanita tersebut. Hingga sampailah Della di sebuah sungai yang mengalir. Dan mereka masih terus memburunya. Della pun ditembaki dari belakang, namun dia tetap berlari tak berhenti. Sampai dia kembali naik ke atas mencari perlindungan. Dia bersembunyi melihat mereka di batang pohon yang melintang. Kedua orang ini berdebat siapa yang harus naik ke atas untuk mengejarnya. Dengan terpaksa, anggota berandalan ini pun bersedia untuk naik. Dia tak menyadari bahwa Della di belakangnya. Tak menunggu lama, dirinya pun dihabisi saat itu juga.
Si bos melihat anggotanya mati terkapar dengan obeng yang tembus dari leher ke kerongkongan. Satu persatu mereka mati hingga tersisa dia seorang. Dia tak menyangka Della adalah wanita yang nekat dan pemberani. Kemudian, dia mulai berbicara ke Della walaupun dia tak tahu di mana Della berada. Della yang bersembunyi mendengar suaranya. Dia diam saja dan tak memberikan respon apapun. Hingga pria ini menyinggung soal kedua anaknya dan mengancam akan mendatangi mereka. Della pun menjadi lemah mendengar itu dan tersentak, sehingga membuat posisinya ketahuan oleh pria ini. Perlahan pria ini pun mendekatinya, lalu mengatakan dia mengetahui bahwa Della tak bahagia dengan suaminya. Kehidupan rumah tangganya berantakan dan tidak harmonis. Itulah yang membuatnya menjadi wanita nekat dan sensitif. Mendengar itu, Della pun menangis. Dia menyadari apa yang dikatakan pria ini benar adanya. Lalu dia coba merayu wanita ini agar mau bersamanya, menjemput anak-anak Della dan hidup bahagia. Pria ini pun semakin terhanyut. Dia merasa Della luluh kepada dirinya. Namun itu hanyalah jebakannya saja, dan sesaat inilah yang terjadi. Akhirnya Della pun pulang ke rumahnya dengan selamat di malam Natal ini. Dengan baju yang lusuh dan tangan yang terluka, dia ditegur oleh suaminya. Namun kali ini dia menunjukkan sikap tak peduli padanya. Dia melihat kedua anaknya yang menunggu di rumah sampai mereka tertidur pulas. Karena sikap Della tersebut membuat suaminya marah, dan Della pun tak tinggal diam untuk menghabisi nyawanya. What did you get me at the mall? Nothing. Film pun selesai.